Mungkin kalian berpikir betapa anehnya uang itu. Kok bisa sih selembar kertas atau sekeping logam bisa ditukar dengan pakaian, makanan, minuman, atau bahkan kipas angin? Bahkan sekarang kita gak butuh uang fisik apapun. Karena perkembangan teknologi, uang tersebar di seluruh dunia dalam bentuk angka yang bisa kita lihat di layar HP atau komputer kita. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita bedah asal-usul uang di video itu. Zaman dulu ya, ini zaman dulu banget, kita tarik ke belakang. Manusia transaksi itu pakai sistem barter. Kenapa pakai sistem barter? Well, sederhananya karena pada saat itu belum ada alat tukar yang diterima secara luas oleh manusia. Jadi misalnya gini, kalau kamu butuh beras, kamu bisa tukerin nih sama kambing kamu. Kalau kamu butuh roti, kamu bisa tukerin sama ikan kamu. Asalkan ada orang yang mau tukeran barang sama kamu. Tapi itu ribet karena gak ada standar nilai yang jelas, pas, dan adil buat semua orang. Saat kamu mau tukerin kambing kamu dengan keledai, gak semua orang mau kambing kamu. Gak semua orang mau tukerin keledai dengan kambing kamu. Dan gimana ukurnya biar kambing kamu pas sama keledainya? Gak mungkin kan kambingnya dibagi dua, bakal mati tuh kambing. Jadi susah untuk melakukan pertukaran ekonomi dengan menggunakan sistem barter. Sangat banyak kekurangannya. Sistem barter yang memiliki banyak kekurangan, akhirnya di hampir seluruh dunia disepakatilah bahwa emas dan perak adalah barang yang berharga yang cocok untuk dijadikan mata uang. Sebenarnya gak semua bangsa di dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Kita ambil contoh bangsa Aztec di Meksiko. Mereka lebih menggunakan biji kakao ketimbang emas sebagai alat tukar. Tapi memang pada saat itu kebanyakan bangsa di dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Lalu kenapa harus emas dan perak? Well, alasan utamanya karena semua orang setuju bahwa emas dan perak adalah barang yang berharga. Lalu kenapa emas dan perak sangat begitu berharga? Alasan yang pertama adalah emas dan perak itu gak termakan oleh waktu, gak bisa berkarat, gak bisa dihancurkan, tapi hanya bisa dilelehkan. Yang kedua, emas itu barang yang langka. Emas itu sangat susah didapetin. Yang ketiga, emas itu gak bisa diproduksi oleh manusia secara langsung. Emas hanya bisa diambil dari alam dengan cara ditambang. Dan alasan yang keempat adalah emas itu gak berbahaya buat kesehatan kita. Dan kalau kita ngomongin tabel periodik kimia, hanya emas dan peraklah satu-satunya unsur yang cocok untuk dijadikan alat penyimpan kekayaan. Kita ambil contoh misalnya aluminium nih. Aluminium itu melimpah. Gak mungkin kan alat untuk penyimpan kekayaan kita melimpah. Pasti bakal banyak orang punya. Lalu kalau kita ambil contoh timbal. Timbal itu unsur yang berbahaya. Gak mungkin kan alat penyimpan kekayaan itu berbahaya buat kesehatan kita. Jadi yang paling tepat adalah emas dan perak. Karena dia gak termakan oleh waktu, gak bisa dihancurin, langka, dan gak berbahaya. Dengan dijadikannya emas dan perak sebagai alat tukar yang diterima secara luas oleh masyarakat, maka perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan semakin mudah dan cepatnya pertukaran ekonomi, maka dipastikan peradaban pun akan semakin maju. Nah, emas dan perak kan udah jadi alat tukar yang diterima di kebanyakan peradaban. Lalu kenapa uang kertas diciptakan? Kenapa gak stay tetap aja gitu di emas dan perak? Itu karena emas dan perak itu berat. Jadi kalau kita mau transaksi, kita harus bawa kantong gede. Apalagi kalau kita mau transaksi yang gede-gedean. Misalnya jual beli 50 ekor kuda. Pasti kantongnya lebih gede banget. Nah, itu juga yang membuat emas itu rawan dicuri. Kalau kita mau pindah dari kota A
kota B dan bawa emas banyak banget, pasti bakal dicuri. Maka diperlukanlah teknologi baru buat ngatasin kekurangan emas tadi. Datanglah ide brilian dari dinasti Song di Cina yang dinamakan Jiaoji. Nah, Jiaoji ini semacam kertas IOU. Ini juga uang kertas yang pertama di dunia. Uang kertas ini di-backingi dengan komoditas-komoditas semacam uang koin emas, uang koin perak, dan barang-barang berharga di toko-toko pemerintahan. Sementara di Eropa, penggunaan emas dan perak terus berlanjut hingga ke abad 16. Lalu muncullah istilah banknotes yang dikeluarkan oleh bank. Nah, banknotes ini mirip kayak Jiaoji, menggunakan sistem IOU. IOU ini bahasa Inggris yang artinya saya utang ke Anda. Karena untuk mendapatkan banknotes, orang-orang harus deposit emas mereka ke bank. Lalu bank bakal ngasih surat tanda bahwa orang-orang tersebut punya emas yang disimpan di bank. Misalnya gini, kamu ngasih 100 gram emas ke bank. Nah, si bank bakal ngasih surat IOU ke kamu senilai 100 gram emas. Yang artinya, aku si bank hutang ke kamu 100 gram emas. Nah, surat ini berharga, seberharga emas, tapi hebatnya gak berat. Pada abad ke-18, banknotes bergerak menuju uang kertas pecahan tetap. Dimulai dari Bank of England yang mencetak uang kertas pecahan tetap pertama, lalu disusul oleh bank-bank lainnya. Sejak saat itu, banyak bermunculan mata uang kertas pecahan tetap yang bermunculan di berbagai negara. Dan semua mata uang yang ada saat itu di-backingi oleh komoditas, sehingga disebutlah uang komoditas. Tetapi semuanya berubah pada 15 Agustus 1971 ketika Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon, mengumumkan bahwa mulai hari ini dolar gak di-backingi lagi oleh emas, sehingga sejak saat itu berakhirlah era gold standard dan dimulailah era uang fiat atau fiat money. Apa itu uang fiat? Well, sederhananya uang fiat adalah uang yang dijamin atas dasar kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa uang itu berharga hanya karena kita percaya. Kepercayaan apa? Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah alias pencetak uang alias the Fed bahwa dolar itu berharga. Nah, kenapa sih Amerika tiba-tiba gak nyokong dolar sama emas lagi? Kenapa dolar jadi fiat money? Karena saat itu Amerika terdesak oleh negara-negara lain yang mulai curiga. Sebenarnya Amerika ini cetak duit pakai apa sih? Kok bisa kaya banget ya? Nah, ini bahaya banget. Pemerintah Amerika takut banyak orang nukerin dolar mereka ke emas. Karena pada kenyataannya, the Fed, Bank Sentral Amerika, nyetak uang lebih banyak daripada persediaan emas yang mereka punya. Kalau orang-orang nukerin dolar mereka ke emas secara serentak, ekonomi Amerika dipastikan bakal bangkrut. Apapun yang terjadi di Amerika saat ini, pasti efeknya bakal ke seluruh dunia. Dengan dihapusnya gold standard di Amerika, negara-negara di dunia ikut mengubah gold standard menjadi fiat money. Sehingga saat ini di seluruh dunia mata uangnya adalah fiat money. Dengan diberlakukannya fiat money, pemerintah atau lebih tepatnya bank sentral punya kontrol penuh terhadap perekonomian. Sehingga berbagai kegiatan ekonomi tersentralisasi pada satu pihak, yaitu bank sentral. Pada tahun 2008 terjadi sebuah krisis ekonomi di Amerika yang mengakibatkan salah satu bank terbesar di dunia saat itu, yaitu Lehman Brothers, bangkrut. Hal itu membuktikan kepada publik bahwa bank besar pun bisa bangkrut. Nah, karena hal itulah seorang yang masih misterius bernama Satoshi Nakamoto menciptakan mata uang kripto pertama yang bernama Bitcoin dengan tujuan ingin membuat sebuah sistem finansial yang merdeka alias terdesentralisasi. Nakamoto menyoroti kerapuhan sistem keuangan modern yang tersentralisasi, sehingga ia menyerukan untuk desentralisasi transaksi keuangan. Cryptocurrency digadang-gadang akan menjadi mata uang masa depan, layaknya kita menggunakan uang fiat hari ini. Namun, seperti internet pada awal tahun 90-an, cryptocurrency saat ini berada di tahap yang tergolong masih awal, sehingga penggunaannya gak begitu terlalu banyak.
Dari video ini kita bisa tahu perkembangan uang atau alat tukar dari masa ke masa. Kita tahu betapa susahnya untuk bertransaksi di era barter, lalu betapa beratnya untuk membawa emas untuk bertransaksi di masa uang logam, lalu saat ini di masa uang fiat yang sangat rentan terhadap inflasi. Setiap jenis sistem transaksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak ada yang sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah cryptocurrency akan menjadi mata uang pengganti uang fiat di masa depan? Atau apakah ada alat tukar baru yang akan menjadi dominasi di masa depan? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Aku cukupkan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Iwan Ridwan. Hatur nuhun.